Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikolinguistik. Jadi apa itu psikolinguistik dan definisi psikolinguistik itu sendiri dari segi para ahli, gitu ya. Kemudian topik apa saja yang dibahas di psikolinguistik. Kemudian kodrat bahasa itu seperti apa. Kita akan bahas di materi kali ini. Psikolinguistik adalah ilmu hibrida atau hybrid gitu ya. Apa itu? Ya, ilmu yang merupakan gabungan antara dua ilmu. Jadi hibrida itu ilmu hibrida ya ada dua ilmu yang menjadi satu. Nah, kalau di psikolinguistik ini dia ilmu yang pertama itu ada yang namanya ilmu psikologi dan ada yang namanya ilmu linguistik ya atau bahasa gitu ya. Kemudian apabila kita merujuk pada definisi psikolinguistik, menurut para ahli itu ada Clark and Clark yang menyatakan bahwa psikologi bahasa itu berkaitan dengan tiga hal utama. Ada komprehensi, ada produksi, dan ada yang namanya pemerolehan bahasa. Kemudian menurut Atchison ya mendefinisikan psikolinguistik itu sebagai suatu studi tentang bahasa. Jadi psikolinguistik itu berbicara tentang bahasa dan mind kita, pikiran kita. Kemudian menurut Harley menyebutkan bahwa psikolinguistik itu sebagai suatu studi tentang proses-proses mental dalam pemakaian bahasa. Ini menurut ketiga para ahli. Jadi dari definisi-definisi ini dapat disimpulkan bahwa ya psikolinguistik itu ilmu yang mempelajari tentang proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa. Proses-proses mental ya. Berarti di sini apabila ingin berbahasa, proses mental itu mempengaruhi sekali ya dalam berbahasa ya. Bisa kita tahu bahwa apabila mental seseorang lagi terganggu ya sudah pasti dia akan berkomunikasinya atau berbahasanya juga pasti juga akan terganggu. Ya, jadi ilmu psikolinguistik ini akan mempelajari tentang itu proses-proses mental yang yang dilalui oleh manusia gitu ya dalam berbahasa. Yang nanti akan kita bahas di materi ini dan di materi-materi selanjutnya tentang psikolinguistiknya. Kemudian apabila kita berbicara tentang topik utama dari psikolinguistik itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada yang namanya komprehensi, kemudian ada yang namanya produksi, kemudian ada juga yang namanya landasan biologis dan neurologis, ya, apa itu? Kemudian ada yang namanya pemerolehan bahasa. Ini semua akan kita bahas satu persatu gitu ya. Apa itu komprehensi? Ya, komprehensi itu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka tuh menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud gitu ya. Ini yang namanya komprehensi. Jadi mental kita itu biasanya ketika ada seseorang mengatakan sesuatu, ya biasanya mental kita itu akan mencoba untuk menangkap apa yang dia katakan. Kemudian tentu saja memahami apa yang dimaksud oleh orang tersebut gitu ya. Itu pada tahap komprehensi. Kemudian untuk produksi biasanya kita akan berbicara tentang proses-proses mental. Jadi ini terjadi pada diri kita ya. Jadi proses-proses mental ini terjadi pada diri kita yang membuat kita itu dapat berujar seperti yang kita ujarkan. Namanya memproduksi bahasa ya. Jadi dalam memproduksi bahasa itu sebenarnya ya mental kita tuh berproses. Jadi tidak serta-merta kita itu dapat berujar gitu ya, seperti yang kita inginkan. Sebenarnya ada proses mental di sana. Kemudian apabila kita berbicara tentang landasan biologis dan neurologis, jadi apa itu ya? Di situ terjadi yang namanya proses di mana manusia itu dapat berbahasa. Kenapa dia berbahasa? Itu berdasarkan dari landasan biologis dan neurologis. Ya.
Nanti kita bahas sini ya. Di materi selanjutnya tentang yang ini satu persatu ya. Kemudian ada yang namanya pemerolehan bahasa juga. Ya, jadi proses-proses bagaimana seorang anak ya, memperoleh bahasa mereka. Karena yang apabila kita berbicara tentang pemerolehan bahasa, biasanya kita tidak akan pernah jauh berbicara tentang anak. Ya. Biasanya seperti itu karena yang baru memperoleh bahasa itu biasanya seorang anak. Gitu ya. Apabila orang dewasa itu biasanya pemerolehan bahasanya akan berbeda, tapi kita fokuskan di sini pada anak ya, bagaimana seorang anak itu akan memperoleh bahasa mereka. Ya, oke. Kemudian ada yang namanya kodrat bahasa. Apa itu maksudnya gitu ya? Eh, Coba sekarang kalian ingat-ingat lagi kejadian di sekeliling kalian gitu ya. Pernahkah misalkan saja kalian melihat hewan itu berkomunikasi antar sesama mereka gitu ya, yang tentu saja ya dengan bahasa mereka sendiri ya. Misalkan saja ayam berkokok-kokok ya, atau kucing yang selalu berbunyi ngeong-ngeong antar sesama mereka. Ya bisa jadi mereka itu sebenarnya sedang berkomunikasi. Ya, apa yang mereka komunikasikan ya bisa bisa saja kita tidak tahu ya. Ya, yang jelas saya yakin kalian pernah melihat hewan itu biasanya berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri, ya, walaupun suaranya sama gitu ya. Contohnya aja misalkan saja ayam. Ayam itu kalau misalkan mau bertelur biasanya mereka akan berkotek-kotek, kira-kira seperti itu ya. Ya. Saya yakin kalian pernah melihat hewan itu berkomunikasi antar sesama mereka ya. Jadi pertanyaan yang muncul setelah itu adalah apakah bahasa yang digunakan oleh hewan itu sama dengan bahasa yang dipakai oleh manusia? Gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan nanti. Ya. Apakah sama atau berbeda? Jadi di sini kita simpulkan bahwa walaupun di satu pihak kemungkinan ada beberapa persamaan gitu ya bahasa hewan dengan bahasa manusia gitu ya. Tapi di pihak lain ada ciri-ciri khusus sebenarnya yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa hewan gitu ya. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Apa itu? Ya, yang pertama, bahasa manusia itu ya bahasa ya memiliki ketergantungan struktur. Ya, jadi ada yang namanya structure dependence ya. Dia tergantung pada struktur itu bahasa manusia. Nah, jadi apa maksudnya di sini ya? Intinya di sini adalah structure dependence adalah suatu rentetan kata dalam sebuah kalimat itu tidak membentuk rentetan yang acak gitu ya. Tetapi sebenarnya rentetan kata tersebut bergantung pada yang lain. Ya, satu kata bergantung dengan kata yang lain. Dan urutan kata memang tampak linear ya gitu. Jadi urutannya tuh seperti tampak linear tetapi satu kata dengan satu kata yang lain itu membentuk suatu struktur yang hierarkis. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa bahasa Indonesia itu struktur kalimatnya adalah ada subjek, ya, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Kira-kira seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu, ada subjek, ada verb, gitu ya. And then object, dan adverb, gitu ya. Adverbnya bisa apa aja. Oke. Contoh di sini misalkan saja ya. Orang tua itu mencangkul ladang kering. Contoh ini. Jadi apabila kita melihat sebuah kalimat ini atau mendengar sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu mencangkul ladang kering, maka minda kita akan berpikiran bahwa orang tua itu ya, itu sebenarnya membentuk satu kesatuan sendiri ya. Ya, membentuk satu kesatuan sendiri. Kesatuan apa itu? Ya, inilah yang kita katakan non-phrase sebenarnya. Ya. Nah, kemudian mencangkul ladang kering itu sebenarnya adalah unit yang lainnya. Ya inilah yang biasanya kita sebut dengan yang namanya NP gitu ya. Ya jadi sebenarnya ini tidak ngacak
Ya, intinya di sini ada structure dependence di sini. Ya. Jadi coba bayangkan saja apabila ada orang lain yang memenggal kata ini ya, kalimat ini ya. Misalkan saja kan seharusnya kan kita berbicaranya orang tua itu ya kita penggal seperti itu ya, mencangkul ladang kering. Ya. Tetapi apabila ada orang yang eh, berbicaranya dengan memenggal seperti ini ya gitu ya. Orang tua gitu ya, orang tua itu mencangkul ladang kemudian kering. Ya, saya yakin minda kita akan berpikiran berbeda gitu ya tentang orang yang mengatakan hal ini. Ya, ketika orang berbicara tentang orang tua itu mencangkul ladang kering. Ya, bukan orang tua itu mencangkul ladang kering. Jadi minda kita akan bermindset yang berbeda. Ya, bisa jadi kita akan berpikiran bahwa apa maksud dari orang itu? Gitu ya. Kenapa dia mengatakan orang tua itu mencangkul ladang kering? Saya yakin minda kita berpikiran bahwa, aduh kalimat tersebut sepertinya salah. Gitu ya. Kira-kira seperti ini yang dikatakan structure dependence. Ya. Kemudian yang kedua bahasa dan pengguna bahasa itu ya kreatif gitu ya. Tidak seperti bahasa hewan yang suaranya gitu-gitu saja, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi dari segi para pengguna bahasa ya kita ya, gitu ya. Itu yang kita ini yang dikatakan para pengguna bahasa gitu ya. Mereka kreatif karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami. Intinya kita sebagai pengguna bahasa itu kita punya kemampuan untuk memahami dan tentu saja kita juga punya kemampuan untuk mengujarkan ujaran yang baru ya, atau tuturan yang baru manapun itu atau apapun itu. Ujaran baru manapun itu atau apapun itu gitu ya. Jadi intinya di sini katanya apa? Ujaran yang kita dengar kapanpun juga tidak pernah ada yang sama gitu ya. Nah, jadi intinya itu sebenarnya ujaran yang kita dengar dia. Kapanpun itu saya yakin tidak akan pernah sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya. Tidak akan pernah sama. Ya, kecuali dia hanya membaca sebuah teks gitu ya. Teksnya itu seperti itu ya, itu beda ceritanya ya. Intinya di sini apabila kita mendengarkan seseorang bercerita tanpa ada teks, kira-kira seperti itu ya. Pertama kali dia cerita akan seperti ini, seperti A gitu ya. Kemudian ketika kita minta dia untuk menceritakannya kembali, saya yakin 100% itu tidak akan pernah sama gitu ya. Akan berbeda ceritanya apabila dia bercerita berdasarkan teks gitu ya. Itu beda ceritanya. Ini yang dikatakan bahasa itu kreatif. Ya. Jadi ujaran yang kita dengar kapanpun itu juga tidak akan pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya ya. Meskipun topik pembicaraannya sama, seperti yang saya katakan tadi, ada seseorang curhat tentang dirinya gitu ya. Pertama curhat dia ngomongin seperti ini, kemudian ketika kita minta ulang kembali, biasanya itu tidak akan pernah sama, pasti berbeda. Nah, tapi intinya di sini katanya apa? Ya kita masih dapat memahaminya gitu ya. Yang penting kan inti dari uh, ujaran orang tersebut apa, itu yang kita tangkap. Oke. Jadi begitu pula dalam berujar, katanya gitu ya, kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang sama persis gitu ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Walaupun kita berbicara tentang hal yang sama. Jadi sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Kira-kira seperti itu ya, itu contohnya yang tadi. Oke. Kemudian bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau gitu ya. Atau mungkin yang belum terjadi ya. Dan bahkan untuk sesuatu yang dibayang-bayangkan. Ya, intinya itu ya. Jadi kita itu bisa ngomongin atau membicarakan sesuatu hal yang sebenarnya sudah lama terjadi ya atau yang mungkin belum terjadi atau mungkin akan terjadi ya atau kita hanya membayang-bayangkannya saja. Jadi struktur bahasa yang kita punya itu sebenarnya memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi gitu ya. Yang terjadi kemarin atau lusa atau yang akan terjadi gitu ya atau bahkan ya kita ngomongin hal yang ratusan tahun yang lalu gitu ya. Oke.
Jadi bahasa manusia itu memungkinkan kita untuk berbicara tentang ya hujan kemarin sore, kita bisa ya, wah kemarin hujan tuh, gitu ya, kira-kira seperti itu. Atau ya kita berbicara tentang Patih Gajah Mada dari Kerajaan Kuno Majapahit ini ya zaman dulu banget gitu ya. Jadi kita masih bisa memungkinkan untuk itu. Ya. Jadi struktur bahasa juga memungkinkan kita untuk berbicara tentang apapun yang kita rencanakan. Ya. Kita juga bisa berbicara tentang apa saja yang kita telah rencanakan atau akan terjadi di masa yang depan gitu ya. Kita juga bahkan dapat berbicara tentang angan-angan atau impian ya, entah terjadi entah tidak ya. Kita bisa berbicara tentang itu. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini ya tidak terdapat pada alat komunikasi hewan atau binatang sebenarnya. Ya saya yakin antara sesama hewan itu mereka tidak akan pernah berbicara tentang kemarin mereka ngapain, kemarin mereka makan apa gitu ya. Mungkin mereka hanya berbicara hal-hal yang tertentu saja mungkin kali ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, bahasa itu memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur batin gitu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu sebenarnya memiliki struktur ganda gitu ya. Yang pertama itu kita kenal dengan yang namanya struktur batin atau deep structure. Ya, kemudian ada yang namanya struktur lahir atau surface structure. Ya, misalkan contoh di sini ya. Apa maksud dari deep structure dan surface structure? Coba kita lihat contoh. The shooting of the hunter was terrible. Ya, ini kalimat ya. Ini apabila ada seseorang berujar seperti ini, the shooting of the hunter was terrible. Sebenarnya ya gini ya, apabila kita analisa kalimat di atas, ya tentu saja kita hanya melihat yang kita lihat ya, hanya ada satu struktur lahir saja. Ini struktur lahir. Struktur yang kita lihat ini namanya struktur lahir atau surface structure yang kita lihat ya. Hanya satu ini. The shooting of the hunter was terrible. Ya. Akan tetapi katanya apa? Kalimat tersebut sebenarnya memiliki dua struktur batin yang berbeda. Ya, struktur batin itu lebih ke maknanya apa sih gitu ya kalimat itu. Jadi intinya dari struktur lahir the shooting of the hunter was terrible itu sebenarnya memiliki dua makna ya, atau dia memiliki makna yang ganda. Ya, yang pertama ya ini yang makna yang pertama dari the shooting of the hunter was terrible ya. Yang pertama adalah the hunter shot someone gitu ya. Jadi hunter tersebut shot someone. Kemudian the way he did, cara dia melakukannya itu ya was very bad, very bad. Cara dia menembak seseorang itu caranya ya very bad, ya, sangat buruk. Kemudian struktur batin yang kedua dari kalimat the shooting of the hunter was terrible itu juga bisa bermakna someone shot the hunter. Someone shot the hunter. Jadi struktur yang kedua, batin yang kedua adalah seseorang yang menembak penembak tersebut. Kalau tadi penembak yang menembak seseorang ya. Kemudian yang kedua ini adalah seseorang menembak si penembak. Ya, hunter ya. And this actions was very bad. Ya, jadi actions dari menembak si penembak itu ya sangat sangat buruk ya, atau sangat jahat bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalimat ini dia struktur lahirnya satu, tetapi dia memiliki struktur batin uh, yang yang banyak gitu ya, bisa dikatakan ya ganda. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya apabila kita berbicara tentang struktur lahir dan struktur batin, sebenarnya ya tidak mustahil pula ya, kira-kira seperti ya adanya dua struktur lahir ya. Jadi ada dua struktur lahir yang berbeda gitu ya, tetapi ya intinya adalah sama. Ya, struktur batinnya sama. Contohnya apa? Ya, ini yang akan kalian cari ya, sebagai tugas. Nah, jadi kira-kira apa contohnya dari dua struktur lahir yang berbeda. Jadi intinya ada dua kalimat yang berbeda, tetapi intinya itu sama atau struktur batinnya sama. Ya, ini akan menjadi tugas kalian ya. Jadi berikan contohnya apa? Dua struktur lahir yang berbeda, tetapi struktur batinnya sama.
Oke, baik. Selanjutnya, bahasa itu diperoleh secara turun-temurun sebenarnya dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, misalkan saja anak Sunda gitu ya, yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Sunda ya di Bandung ya pastinya akan memperoleh bahasa Sunda gitu ya. Nggak mungkin bahasa yang lain. Karena bapak ibu Sunda, ya lahirnya dia di Bandung, besarnya di Bandung ya sudah pasti dia akan memperoleh bahasa Sunda. Kira-kira seperti itu. Jadi ini maksudnya bahasa itu diperoleh secara turun-temurun. Namun bahasa mana yang didapatkan oleh anak juga sebenarnya ya, tergantung pada masukan dari masyarakat di mana tersebut tinggal. Ya, jadi intinya lingkungan juga sangat mempengaruhi kira-kira bahasa apa yang akan didapatkan oleh anak tersebut walaupun dianya anak orang Sunda, bapak ibu orang Sunda gitu ya, tapi tidak pernah diajarkan bahasa Sunda dan dia lahirnya di Jawa, berteman dengan orang Jawa ya akan berbeda lagi ceritanya kira-kira seperti itu. Jadi misalkan contoh di sini misalkan saja ya kita kasih contoh ada anak yang lahir di Bandung dan bergaul dengan masyarakat Bandung gitu ya, ya sudah pasti akan memperoleh bahasa Sunda gitu ya. Karena Bandung kan menggunakan bahasa Sunda. Walaupun sebenarnya orang tuanya dari Jawa, Jawa Tengah kira-kira seperti itu ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi bapak ibunya Jawa, tetapi dia tinggal di Bandung, lahir di Bandung, bapak ibunya tidak pernah mengajarkan bahasa Jawa, sedangkan lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa Sunda, ya sudah pasti dia akan memperoleh bahasa Sunda, kira-kira seperti itu. Begitu juga sebaliknya, apabila anak dari ayah dan ibu Sunda yang lahir di Solo gitu ya, bapak ibu Sunda, ya tapi kitanya lahirnya di Solo, besarnya di Solo, teman-teman pakai bahasa Jawa semua, dan kita berbaur dengan masyarakat sekitar ya, kemungkinan besar kita akan memperoleh bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, hubungan antara kata dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbiter ya. Untuk bahasa yang kita gunakan ya, eh, apabila kita bandingkan dengan bahasa hewan tadi ya. Jadi intinya sebenarnya tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi atau meja gitu ya. Jadi intinya sini hubungan antara kata dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbiter atau arbitrarnya. Ya. Jadi sebenarnya ya kenapa sih misalkan saja hal tersebut dikatakan meja sama orang lain atau suatu benda tersebut dikatakan nasi gitu ya atau meja gitu ya. Dan kenapa sih suatu perbuatan kita itu dinamakan lari gitu ya. Kemudian duduk, ya. Sejarahnya seperti apa kira-kira seperti itu ya. Ya tidak ada alasan mengapa suatu benda itu kita namakan seperti itu. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensi gitu ya, atau persetujuan di antara para pemakai bahasa tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada kesepakatan sebelumnya. Ya, ya bisa jadi karena kita tinggal menggunakan saja ya kesepakatan ini terjadi eh, pada orang-orang zaman dulu yang menggunakan kata tersebut lebih dulu tentunya ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu artinya apa orang Inggris menamakan nasi itu ya dengan rice gitu ya. Kita katakan nasi, cuma orang Inggris akan mengatakannya dengan rice gitu ya. Kemudian kita katakan lari ya orang Inggris akan mengatakan run. Gitu ya. Sedangkan orang Jawa itu nasi akan mengatakan dengan sego, kemudian lari atau run itu mereka mengatakan dengan kata-kata Melayu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini maksudnya arbiter. Oke. Jadi intinya di sini sekali lagi eh, sebenarnya ini merupakan persetujuan aja ya di antara para pengguna bahasa di zaman dulu yang telah menggunakan bahasa ini lebih dulu kira-kira seperti itu. Jadi tak ada alasan kenapa mereka katakan itu. Semua lebih ke konvensi persetujuan gitu intinya itu.
Kemudian bahasa juga memiliki pola dualitas. Apa maksudnya? Jadi bahasa manusia itu sebenarnya bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak memiliki makna. Bunyi ya, saya katakan bunyi di sini. Jadi maksud dari pola dualitas itu adalah bunyi-bunyi sebenarnya tidak memiliki makna. Ya. Dan sebenarnya bunyi tersebut baru akan bermakna ya setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Ya, jadi apabila bunyi digabungkan, bunyi 1, bunyi 2, bunyi 3, dan bunyi 4 digabungkan, baru biasanya akan membentuk suatu makna. Tapi ya kalau apabila bunyi itu hanya satu sendiri, ya sebenarnya bunyi itu tidak memiliki makna sebenarnya. Ya, misalkan saja ini ya, kita mengatakan bunyi ke, bunyi se, ya, bunyi a, sebenarnya secara terpisah. Apabila dipisahkan ya, ke, se, dengan a saja ya tidak memiliki makna ya, sebenarnya tidak ada maknanya. Tetapi setelah ke digabungkan dengan a dan kemudian kita gabungkan lagi dengan se, ya maka terbentuklah bunyi yang namanya kas, ke, a, dan se, kas. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ketika sudah digabungkan seperti ini jadi kas, ya maka ini bunyi-bunyi ini baru menjadi ada maknanya. Kira-kira seperti itu. Itu maksud bahasa itu memiliki pola dualitas. Ya. Tentu saja proses mental kita itu akan berproses sebenarnya kata ini ada nggak di bahasa kita. Apabila kita menangkap bahwa oh bunyi ini ada di bahasa kita seperti contoh kata kas ya, ada di bahasa kita maka kita akan menerimanya dengan baik. Apabila bunyi-bunyi tersebut apabila digabungkan kita tidak pernah mendengarnya sebelumnya itu akan menjadi hal yang berbeda lagi. Kira-kira seperti itu. Intinya di sini bahasa yang memiliki pola dualitas. Kemudian untuk yang terakhir, apabila kita berbicara tentang kodrat bahasa, bahasa itu memiliki semantisitas. Ya. Semantisitas ya makna berarti ya. Berarti maksudnya adalah begitu suatu nama diberikan, maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda tersebut ya. Jadi apabila kita mendengar suatu nama, ya biasanya minda kita atau mental kita akan merujuk pada benda yang disebut tersebut gitu ya. Walaupun sebenarnya benda tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Ya. Nah, misalkan contoh gitu ya. Contoh kata kursi. Kata kursi. Saya yakin ketika saya katakan kata kursi, benak kalian akan berpikiran ke arah suatu benda sebagai alat untuk duduk, kira-kira seperti itu ya. Bukan alat untuk apa ya? Untuk meletakkan barang-barang, kira-kira seperti itu. Atau untuk menulis ya. Karena untuk menulis lebih ke meja namanya. Intinya di sini adalah kata kursi. Jadi ketika begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh yang namanya kursi, jadi apabila suatu saat kita melihat ada kursi yang ya walaupun salah satu kakinya patah, ya misalkan saja kursi ini kita ibaratkan saja kursi yang berkaki 4 gitu ya. Jadi apabila salah satu keempat kakinya itu ada yang patah, misalkan kakinya tinggal 3, ya sebenarnya walaupun kakinya hanya 3, kita tetap namakan benda tersebut dengan kursi ya. Karena memang bentuknya sudah kursi. Ya, berbeda ceritanya lagi apabila kita berbicara tentang meja. Ya, kira-kira seperti itu. Bahasa itu memiliki semantisitasnya, ada maknanya. Ya, jadi sekali lagi apabila kata yang dikatakan itu kalian tak pernah mendengar sebelumnya, maka itu akan berbeda lagi ceritanya. Kita berbicara tentang suatu kata yang kalian pernah dengar sebelumnya dan tahu maknanya. Ya, biasanya proses mental kita akan memproses apabila ada suatu kata yang ya sebelumnya kalian belum pernah dengar. Ya, pasti mental kalian itu akan sedikit mengalami apa ya? Struggling gitu ya. Ini maksudnya apa?
kata ini maksudnya apa? Yang diucapkan orang tersebut apa? Karena tak pernah mendengarkan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sekian materi tentang introductions to linguistic ini, introductions to psycholinguistic ini. Ya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang topik-topik utama dari psycholinguistic tadi ya. Jadi tadi kan ada komprehensi, ada produksi, ada landasan biologis dan neurologis, kemudian ada pemrolehan bahasa. Itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Ya. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentarnya. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.